Planet Bumi penuh dengan fenomena mengagumkan. Bayangkan, kamu berenang malam hari dan tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya biru. Seolah ada pilar cahaya raksasa yang muncul dari lautan langsung ke permukaan. Pengalaman ini jarang terjadi, tapi pastinya menakjubkan. Reaksi kimia ini dikenal dengan nama bioluminesensi, dan ini bisa terjadi di situasi berbeda. Salah satu contohnya adalah saat organisme algae bermigrasi di dekat pantai. Saat merasa terusik, algae ini berusaha mempertahankan diri dengan memancarkan cahaya, lalu pemandangan luar biasa itu pun terjadi. Ada tempat lain di dunia di mana kamu bisa melihat hal yang serupa, tapi penyebabnya makhluk yang berbeda. Tempat itu adalah New Zealand. Tersembunyi jauh di dalam gua-gua negara itu, hiduplah cacing berpendar. Ini adalah larva kumbang berukuran sedang dan langsing yang ternyata bercahaya. Kalau kamu beruntung bisa datang ke gua-gua ini, kamu akan merasa seperti melayang di tengah galaksi bawah tanah. Baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan fenomena super langka beredar di internet. Coba perhatikan, apa kamu bisa mendeskripsikan apa itu sebenarnya? Oke, kelihatannya kayak sungai ya, tapi kayaknya nggak ada air yang mengalir. Saat orang-orang Irak pertama kali melihatnya, mereka nggak tahu apa itu. Jadi mereka menyebutnya sungai pasir aja. Tebakan yang bagus sih, tapi sungai yang dialiri pasir rasanya mustahil terjadi. Ternyata yang dilihat orang-orang ini cuma semacam ilusi optik. Itu bukan pasir, tapi juga bukan air. Inilah yang terjadi. Di lingkungan gersang, jarang terjadi hujan es. Dalam kasus sungai pasir ini, yang sebenarnya kita lihat adalah beribu-ribu butiran hujan es yang mengambang. Oh iya, hujan es itu adalah hujan yang membeku dan turun dalam bentuk butiran-butiran es. Pasti seru lihatnya. Ceritanya, kamu lagi berkendara di pedesaan dan tiba-tiba melihat awan berbentuk jamur. Oh, atau mungkin itu pesawat alien. Kamu nggak tahu pasti apa itu, tapi kamu sadar ukurannya besar banget. Lanjut nyetir aja atau putar balik ya. Oke, jadi awan seperti ini menandakan sedang terjadi badai besar di dalamnya. Bukan cuma badai, tapi mesosiklon. Mesosiklon adalah udara naik yang berputar dan panjangnya bisa beberapa kilometer. Biasanya disertai dengan hujan deras dan angin kencang. Kalau aku jadi kamu sih, aku bakalan langsung putar balik. Phew. Kamu tahu Thor? Kurasa dia mungkin tinggal di fenomena alam yang satu ini. Kadang saat gunung berapi meletus, prosesnya bisa dibarengi dengan petir besar. Ilmuwan sering menyebutnya petir gunung berapi dan alasan terjadinya masih diperdebatkan. Salah satu dugaannya adalah saat meletus, gunung berapi mengeluarkan puing-puing yang bermuatan positif ke atmosfer. Muatan positif ini kemudian bereaksi terhadap muatan negatif yang sudah ada dan ini mengakibatkan kilatan petir. Keren ya? Kejadian ini pertama kali disaksikan selama letusan gunung berapi Vesuvius tahun 79 Masehi. Tapi bukan aku yang lihat. Tapi aku penasaran sih, Thor di mana ya? Kok nggak kelihatan? Kan pengen juga ketemu sama Thor. Sekarang kita ke Senegal, Afrika. Kita akan menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya. Sekitar 30-an kilometer di utara Dakar, ibu kota negara itu, ada sebuah danau yang unik. Setibanya di sana, kamu mungkin membayangkan dirimu sedang berjalan keluar dari pesawat antariksa dan melangkah ke planet asing. Lagian, emang kamu pernah lihat air warna pink? Danau Redba atau Lac Rose, kalau kata penduduk lokal di sana, sudah terkenal ke seluruh dunia karena warnanya yang pink cerah. Kamu juga bisa berenang di sana kalau mau, tapi asal tahu aja, airnya itu asin banget. Danau Redba dikenal sebagai salah satu danau yang paling asin, dengan tingkat salinitas yang melebihi 40%. Kalau kamu penasaran kenapa airnya pink, tenang, ini nggak ada hubungannya sama hal-hal gaib kok. Ini tuh sebenarnya karena tingginya kadar garam. Algae yang ada di sana, Dunaliella salina, adalah penyebab warna pink di danau itu. Algae ini memproduksi pigmen warna merah yang menyerap sinar matahari, menjadikan danau itu berwarna pink mencolok. Tapi kalau mau lihat danau itu pas lagi cantik-cantiknya, coba datang pas musim kering, antara bulan November sampai Juni. Di luar waktu itu, air hujan melarutkan pigmen warnanya dan warna danau jadi agak memudar. Danau Redba menjadi daya tarik internasional baru-baru ini. Karena ya, siapa sih yang nggak pengen foto-foto pas lagi berenang di air warna pink? Kamu pasti pernah dengar tentang aurora borealis atau cahaya utara. Fenomena ini selalu sukses membuat para ilmuwan dan turis berdecak kagum sejak pertama kali diketahui. Untuk bisa melihatnya, kamu butuh keberuntungan.
kamu harus terbang ke kutub utara atau selatan bumi kita yang kondisinya ekstrim itu. Terus, kamu juga masih harus hunting fenomena ini dan berharap langit akan mengadakan pertunjukannya buat kamu. Aurora Borealis adalah fenomena yang sangat langka. Meski cahaya kehijauan ini tampak lembut di langit malam, ini sebenarnya adalah hasil dari kejadian yang cukup keras. Pertunjukan cahaya spektakuler ini terjadi saat partikel bermuatan energi dari matahari menabrak atmosfer bumi di lapisan atas. Tapi pemandangannya memang keren banget, ya nggak sih? Kamu bisa bayangin nggak bukit yang terus terbakar? Berlokasi di wilayah Arktik Kanada, bukit yang bernama Smoking Hills ini kayak bukan tempat yang cocok ada di bumi. Di sini, semuanya terasa agak science fiction karena beberapa mineral yang ditemukan di perbukitan ini cuma bisa didapati di luar bumi, yakni di permukaan Mars. Tanah Smoking Hills sudah mengeluarkan asap setidaknya selama beberapa ratus tahun tanpa henti. Para penjelajah mengira area ini adalah rumah dari gunung berapi aktif, tapi ternyata bukan. Menurut penjelasan sains, tanah di area ini terbentuk dari belerang dan batu bara. Saat terpapar oksigen, elemen-elemen ini terbakar dan melepaskan asap terus-menerus. Aku kasih tahu ya, jangan coba-coba berkunjung ke sini deh. Lingkungan di sini itu keras bagi manusia. Asapnya beracun dan suhunya tinggi banget. Bahaya. Yuk lanjut sebelum mata kita jadi berair karena asap. Kamu pernah dengar nggak soal bola salju alami? Ini bisa jadi bukti bahwa alam benar-benar sempurna. Tahun 2016, pantai-pantai Teluk Ob, sebuah teluk di Samudra Arktik, dipenuhi bola-bola salju raksasa. Bayangin bola-bola salju berukuran kira-kira 1 meter. Ini adalah fenomena langka dan indah yang terjadi saat lapisan es kecil tergulung karena angin dan air. Makin jauh dia bergulung, makin banyak es yang terkumpul dan makin mulus pula tampilannya. Bola salju ini akhirnya jadi berukuran raksasa dan berbentuk bulat sempurna. Satu aja udah cantik, gimana lagi ya kalau ada ratusan bola salju kayak gini? Kamu bisa main perang bola salju sama raksasa. Ada juga bola salju yang berubah jadi kayak donat raksasa. Bentuk ini cuma bisa terjadi kalau suhu dan kondisinya sempurna saat saljunya keras, tapi juga lembut. Bola salju ini mulai bergulung mengumpulkan lebih banyak salju sampai tiba-tiba bagian tengahnya ambyar. Makanya bentuknya bisa jadi kayak donat. Apa rasanya seenak donat juga ya? Ceritanya kamu lagi hiking nih, tapi bukannya lihat langit biru, kamu malah lihat awan kabut yang gede banget. Waduh, foto-fotomu nggak bagus dong nanti jadinya. Tapi ada satu hal yang bisa kamu harapkan. Hari-hari berkabut itu kondisi sempurna buat fenomena yang disebut fog bow. Nama lainnya adalah pelangi putih. Pelangi putih ini terjadi karena ada tetes-tetes air kecil yang membentuk kabut. Ukurannya bahkan lebih kecil dari 1/2000 inci. Yap, kecil banget. Jadi, alih-alih pelangi warna-warni, kamu menyaksikan pelangi transparan dengan garis luar kemerahan dan lengkungan dalam berwarna kebiruan. Keren!